Oke, jadi untuk membuat gradien, pertama kita harus buat warna gradiennya. Pertama kita deskripsikan dulu ini ya, get konteksnya 2D, kemudian membuat warna gradiennya. Nah, ini nanti dicoba-cobai. Kalau misal ini dibesarkan, itu hasilnya seperti apa. Oke, kalau kita kasih 100, hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, di sini nggak kelihatan sama sekali. 0. Misal ini kita, yang belakang kita kasih 100. Nah, warnanya seperti ini. Ya, jadi ini adalah degradasi linear gradasinya, bentuk linear gradasinya. Kalau ini 100, 100 berarti yang didegradasi yang sebelah sini. Atau kalau sampean bingung, kita cek penjelasannya di pencarian ini ya. Oke, kita cek di sini. Oke, apa itu metode grade linear gradient? Mendefinisikan sebuah gradien left to right, dari kiri ke kanan, atau dari hitam ke putih, dengan menggunakan bentuk rectangle kotak seperti ini ya. Caranya dilakukan seperti ini. Titik X grade linear gradient 00 170. Kalau 170 ini bentuk gradiennya ya. Kalau grade linear gradient ini adalah bentuk gradiennya atau degradasi warnanya. Bentuknya mau dibuat seperti apa? Kalau misal di sini 170, maka nanti degradasi warnanya terletak di tengah-tengah. Oke, kita lihat parameternya di sini ya. Grade linear gradient itu mempunyai 4 parameter, x0, y0, x1, y1. Apa itu x0? X0 adalah koordinat x dari poin Oke. Jadi x0 ini adalah koordinat x dari titik mulai gradien. Ya. Kalau y0 koordinat y dari titik mulai gradien. Kalau x1 titik akhir. Kalau y1 berarti koordinat y pada titik akhir gradien. Jadi misal ini ya. Berarti yang ini x0, x0, y0, terus x0, x1, y1. Ya. X0, Y0, X1, Y1. Berarti kita lihat di sini misal X0-nya dari sini, kemudian Y0-nya ya misal dari sini ya, terus X1-nya 170, berarti titik akhir gradiennya terletak di sini. Terletak di sini. Kemudian Y akhirnya 0, berarti Y-nya juga tetap seperti yang X1, berarti terletak di sini tingginya. Nah, jadi nanti gradiennya seperti ini. Nah, ini bisa sampean coba-coba. Kalau misal ini Y-nya, kita di sini aja ya, yang sudah buka. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti ini X0, Y0, X1, Y1. Ini X1 berarti 100 gitu ya.
X-nya 100, terus Y-nya 100. Berarti degradasi warnanya di sini. Kemudian kalau ini kita kasih, karena X0 sama Y0 ini permulaan, maka kita set 0. Ya, kita set 0. Kalau misal ini dikasih 100 gitu ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi ini bisa diubah-ubah. Kalau sampean pengen degradasi warna seperti apa, ya ininya yang diubah. Kalau ini 100, ini 100. Nah, ya. Soalnya ini adalah permulaan, ini akhiran. Kalau ini dibuat sama, kalau ini dibuat sama semua, ya maka tidak ada gradien. Ya, tidak ada bentuk gradien. Jadi ini harus dikasih ya permulaan gitu ya. Kalau misal ini 0, berarti Y0-nya, Y permulaannya itu adalah 0, kemudian nanti Y akhirnya itu adalah 100, koordinatnya ya. Jadi ini adalah koordinat X0, Y0, X1, Y1. Jadi ini cara membuat bentuk degradasi warnanya, bentuknya seperti apa, sampai bisa pakai metode grade linear gradient. Kemudian kalau pengen menambahkan warna, nah ini degradasi warnanya itu adalah warna merah dan putih. Kalau pengen sampean ubah, misal warna blue. Nah, seperti ini degradasi warnanya. Oke ya. Jadi add color stop ini untuk menambahkan warna degradasinya itu mau warna apa. Kemudian fill rate, fill rate. Fill style GRD. GRD ini maksudnya adalah ini hasil dari degradasi warnanya. Kita masukkan di dalam fill style. Ya, kita masukkan di dalam fill style. Habis sampean konfigurasi degradasi warnanya itu seperti apa, kemudian kita masukkan ke fill style. Fill style ini berarti dia akan memberikan warna atau memberikan ya, degradasi warna pada bentuk yang akan dibuat. Kita pakai fill style. Nah, ini bentuk yang akan dibuat itu dia membuat fill rect. Fill rect ini dia akan membuat apa namanya segi 4. Ya. Ini koordinat X0, Y0, kemudian X1, Y1. Kalau misal ini kita buat 0 gitu ya. Ya. Jadi X0 maka dia akan bergeser ke koordinat awal. Ya, ke X0. Kalau ini dibuat 0, berarti seharusnya tampilannya akan bergeser ke atas pojok. Ya, seperti ini ya. Kemudian X akhirnya 150. Nah, X akhirnya ini kan X1 ya. X1 berarti dia terletak di sini 150. Kemudian Y1-nya berarti dia akan membuat panjangnya ini adalah 80. Ya. Kalau misal ini kita buat 200, berarti dia akan membuat segi 4 sampai segini. Ya, seperti itu ya. Kemudian kalau pengen sampai bawah, berarti ini dibuat lebih panjang, 100. Oke, itu ya. Oke, itu kanvas membuat degradasi warna. Ini circular gradient. Nah, kalau circular gradient, ini pakai radial gradient ya. Pakai radial gradient. Kalau tadi kan linear gradient. Berarti dia garis gitu ya. Dia degradasi warnanya dalam bentuk garis-garisan. Kalau radial, dia membuat degradasi warna dalam bentuk lingkaran. Oke, contohnya seperti ini.
tinggal merubah ininya saja, metode gradiennya, diganti create radial gradient. Kemudian draw image. Oke, kita coba ya, draw image. Oke, untuk menggambar sebuah gambar, nah kita bisa pakai ini ya, draw image. Draw image. Oke, ini gambar awal ya. Ini gambar awalnya, kemudian kita taruh di dalam kanvas. Oke, kita klik tombol try it ini. Kelihatan ya, try it. Nah, di sini gambar yang ada di atas, ini ditulis di dalam sebuah kanvas. Cara membuatnya seperti apa? Nah, cara membuatnya tinggal menambahkan ini, draw image, kemudian dia memanggil ini, img. Nah, variabel img ini adalah dia memanggil id screen, ya. Urut-urutannya dia memanggil id screen. Id screen ini id-nya siapa? Nah, id screen ini adalah id-nya elemen image yang ada di atas ini. Ya. Jadi yang atas ini adalah tag image, di mana dia memanggil, search ini source image-nya adalah img the screen.jpg ini ya. Nah, jadi dia memanggil gambar ini dengan lebar 220 dan tingginya 277. Ya, jadi ini gambar yang dibuat dengan menggunakan tag image, tag yang ada di HTML. Nah, kalau yang bawah ini dia gambar yang dibuat dengan menggunakan kanvas. Ya, perbedaannya seperti itu. Kalau kanvas ini ada wadah. Nah, kalau dia langsung dipanggil secara img seperti ini, tag img, nah, maka dia tidak disediakan sebuah wadah atau kontainer kita sebutnya. Ya, jadi seperti itu untuk tag canvas di dalam HTML. Ya, tag canvas kita sudah pelajari mengenai cara membuat image, terus gradien warna, kemudian teks, kemudian membuat lingkaran, kemudian membuat garis. Oke, selanjutnya SVG. Nah, apa sih SVG? Nah, seperti yang saya jelaskan yang di awal tadi ya, perbedaannya kalau kanvas dia hanya menyediakan wadahnya, kemudian untuk menggambarnya dia pakai JavaScript. Nah, kalau SVG ini dia bisa langsung menggambar grafik dengan menggunakan tag HTML itu sendiri. Ya, jadi perbedaannya itu antara kanvas dan SVG. Nah, SVG kepanjangannya Scalable Vector Graphics. Ya, Scalable Vector Graphics. Nah, SVG digunakan untuk mendefinisikan grafik untuk halaman web. Nah, SVG is a W3C recommendation. Direkomendasikan oleh W3C. W3C ini adalah konsorsium, ya, sebuah konsorsium yang menentukan, yang menentukan atau yang membuat aturan-aturan di dalam kebanyakan pemrograman di dalam website. Ya, W3C konsorsium. SVG has several method, jadi mempunyai beberapa metode yang digunakan untuk menggambar pad, terus box, kotak, circle, lingkaran, teks, dan gambar. Nah, kemudian browser yang support, ada Chrome yang minimal versi 4, kemudian ada Edge atau Internet Explorer minimal versi 9,
kemudian ada Mozilla minimal versi 3, kemudian ada Safari 3,2 minimal, dan Opera minimal 10.1. Ya, jadi ini browser-browser yang support untuk menggunakan tag SVG di dalam HTML. Oke, ini contoh SVG circle ya. Cara membuat lingkaran dengan menggunakan tag SVG. Nah, pertama tinggal dipanggil tag SVG-nya, kemudian diatur lebarnya, ya, lebarnya 100, misal ya, atau tingginya 100, kemudian kita buat, nah ini pakai circle, ditambahkan tag circle, ya, ditambahkan tag circle, kemudian di sini ada koordinat X, koordinat Y, kemudian jari-jari, nah kemudian stroke. Stroke ini nanti akan digunakan untuk mengatur garis tepinya ya. Garis tepinya nanti berwarna apa? Bisa sampean kasih warna hijau, warna merah, terserah sampean. Kemudian stroke width, jadi lebar garis lingkarannya, atau tebal garis tepinya itu ya, tebal garis tepinya. Nah, kalau 4 ini kan agak tebal ini ya garis tepinya. Nah, misal kalau sampean buat 2 atau 0 lah, nanti tidak akan ada garis tepinya ya. Kemudian fill ini untuk memberikan warna pada background lingkaran tersebut. Oke, kita coba try it yourself. Ya, jadi seperti ini. Kalau misal kita buat stroke width-nya, lebar garis tepinya tidak terlalu besar gitu ya. Kita kasih 1 gitu aja ya. Oke, masih loading. Oke, kita run. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi tipis, garis tepinya jadi agak tipis. Atau kalau pengen merubah warna lingkarannya, kita ubah yang di fill. Pakai red, misal. Oke, ya. Lebih enak mana? Antara SVG sama Canvas. Kalau lebih mudahnya, kita pakai SVG. Cuman, kalau kita ngomong berdasarkan kecepatan, ya, kecepatan akses, SVG ini lebih berat. Karena dia codingnya itu ditulis di dalam HTML tersebut. Nah, jadi kenapa sih kok kalau bisa tag HTML itu dibuat sesederhana mungkin, dibuat seringan mungkin, meskipun dia nanti mempunyai fitur yang banyak. Nah, karena Google itu punya ya sistem atau ya punya robot yang digunakan untuk mengakses halaman web seseorang itu dengan cara dia melihat yang pertama itu dia akan melihat dokumen HTML-nya. Ya. Jadi dia akan ngecek halaman web tersebut, dokumen HTML yang pertama kali diakses biasanya kan index.html itu ya. Index.html itu adalah default dari file yang pertama kali diakses oleh website. Jadi ketika sampean mau membuat website, sampean kasih file yang pertama kali diakses itu sampean kasih nama index.html atau index.php. Soalnya itu adalah nama file yang pertama kali diakses oleh sebuah browser atau website. Ya. Nah, kemudian kenapa kok
kalau bisa file HTML itu dibuat serendah mungkin atau seringan mungkin. Nah, karena semakin rendah atau semakin ringan file HTML itu diakses oleh sebuah browser atau Google gitu ya, diakses oleh Google, maka website tersebut biasanya akan menempati urutan yang tinggi, urutan yang pertama misalnya. Jadi semakin cepat akses dari website yang akan kita tuju, maka website tersebut biasanya akan menempati peringkat yang paling atas. Ya, jadi meskipun ada beberapa faktor yang lain. Jadi salah satunya itu kecepatan dari pengaksesan website. Nah, jadi kalau bisa untuk tag HTML, untuk dokumen HTML yang sampean tulis di dalam website, itu kalau bisa sesimpel mungkin dan seringan mungkin. Nah, kalau semakin banyak tag HTML yang dibuat, semakin banyak codingan HTML yang ditulis, maka dia juga akan semakin berat mengaksesnya. Nah, caranya adalah dengan membuat sesimpel mungkin. Jadi misal, kalau pakai Canvas, itu kan dia hanya membuat tag-nya saja ya, tanpa menulis bentuk grafiknya. Nah, grafiknya itu dibuat dengan menggunakan JavaScript. Nah, jadi codingan JavaScript ini dibuat di sistem yang berbeda, bukan di dalam satu elemen HTML-nya. Ya. Nah, makanya di situ kalau mengakses Canvas itu seharusnya lebih cepat dibandingkan dengan yang JavaScript. Ya. Nah, jadi lebih baik mana SVG atau Canvas? Ya itu nanti tergantung kebutuhan sampean. Nah, kalau emang pengen lebih cepat, ya pakai Canvas. Kalau pengen lebih mudah, kalau lebih mudahnya ya pakai SVG. Oke ya. Oke, SVG ini bisa dibuat, ya ini bisa menggambar kotak pakai rect, ya. Kemudian kalau pengen ngasih warna, bisa pakai ini, fill RGB, red, green, blue. RGB ini juga ya, format warna, kan ada RGB, kemudian ada yang hexa, kemudian ada yang ASV, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau pengen membuat kotak, pakai ini, rect, tag rect. Kalau pengen membuat rounded rectangle, tetap pakai rect, cuman nanti dibuat ada Rx-nya. Ya, ada Rx sama Ry-nya. Ini untuk membuat rounded rectangle-nya. Jadi biar sudut-sudutnya itu agak lingkaran gitu ya. Tinggal di set Rx sama Ry-nya. Jari-jari X sama jari-jari Y. Kemudian kalau pengen membuat SVG star, membuat bintang, pakai polygon. Jadi polygon ini lebih dinamis, bisa sampai buat bintang atau yang lain. Tinggal ini menggambar poinnya. Ya, tinggal menggambar poinnya. Kemudian bisa juga pakai SVG logo, membuat logo. Pakai devs ini ya, devs. Pakai devs. Terus kalau pengen membuat lingkarannya pakai ellipse, membuat degradasi warnanya pakai linear gradient, dan sebagainya ini ya. Nah, nanti bisa sampean coba sendiri. Kemudian perbedaan di antara SVG dan Canvas. Nah, ini perbandingannya ya. Resolution of Canvas dan SVG. Nah, perbedaannya, kalau SVG adalah sebuah bahasa untuk menjelaskan atau untuk mendeskripsikan gambar 2D di dalam XML atau langsung di dalam dokumen HTML-nya.
Nah, kalau Canvas, ini dia on the fly with a JavaScript, harus menggunakan JavaScript. Nah, perbandingan Canvas sama SVG. Canvas resolution dependent, SVG resolution independent. Jadi resolusinya, kalau misal mau menampilkan gambar gitu ya, kalau menampilkan gambar atau membuat gambar, resolution dependent. Jadi tergantung resolusi gambar yang mau diinputkan di kanvasnya, kalau yang kanvas. Nah, kalau SVG karena dia membuat sendiri gambarnya independen, jadi resolusinya bisa lebih bagus. Nah, kemudian no support for event handler. Support for event handler. Nah, tidak support untuk event handlers. Event handlers itu apa? Nah, salah satu contoh yang sering Samen gunakan adalah on-click. Ya, on-click atau event handler yang lain. Kalau Samen membuat on-click itu namanya event handler. Ya, kalau di Canvas tidak support untuk event handlers, kalau SVG support for event handlers. Terus pure text rendering capabilities. Kemudian SVG best suite for application with large rendering area Google Maps. Nah, jadi kalau SVG ini cocok kalau teman membuat peta atau yang lain yang berhubungan dengan Google Maps, ya, karena ya ini cocok dengan rendering area. Nah, kalau Canvas ini tidak cocok dengan kemampuan rendering. Kemudian kamu bisa menyimpan hasil gambar seperti PNG atau JPG. Kalau SVG tidak bisa. Tidak cocok untuk aplikasi game, cocok untuk aplikasi game SVG. Ya, itu perbedaan antara Canvas dan SVG. Nah, kemudian di sini saya jelaskan agak cepat mengenai HTML media. Nah, HTML media ini Samen bisa menginputkan, misal kalau Samen pengen membuat video atau pengen menambahkan MP3, audio, gambar, YouTube, dan sebagainya. Di HTML itu sudah diberikan fasilitas atau servisnya. Dan multimedia format yang disupport ada .wav formatnya ya, ada MP3. WAV ini biasanya yang rekaman itu ya, rekaman audio biasanya kan .wav, .mp3, .mp4, mpg, wmc, avi, dan sebagainya. Ada banyak format video di sana, mp4, wm, out format disupport oleh HTML, dan mp4 format direkomendasikan by YouTube. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa disupport sama HTML ya, mulai dari MPEG, MP4, dan lain sebagainya. Ya, ini penjelasannya, deskripsinya. Kemudian untuk yang audio, mulai dari MP3, OGG, WAV, dan sebagainya. Ini juga disupport sama HTML. Nah, kemudian di sini contoh cara membuat video, HTML video. Oke. Ini contoh membuat HTML video. Kita coba ya, try it yourself. Ya, jadi saya ingatkan juga, minggu depan kita kuis ya. Jadi untuk hari ini sampai kerjakan percobaan mulai dari SVG, HTML grafik, mulai dari HTML grafik, HTML media, sama HTML API. Ya, jadi ini sampai kerjakan percobaannya, dibuat laporan resminya. Kemudian untuk minggu depan kita kuis dan saya sampaikan sedikit mengenai CSS. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke CSS. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh membuat video. Nah, cara membuat video bisa pakai tag video, kemudian sampai atur lebarnya. Nah, ini lebarnya. Lebar videonya berapa? Kalau cuma 400 ya
ditulis 400. Kemudian di sini ditulis source src. Nah, kalau videonya ini formatnya MP4 ya sampai tulis nama videonya terus .mp4 type video/mp4 ya. Ini kalau dihapus oke, jadi tetap bisa jalan. Jadi sebenarnya ini tadi adalah pilihan. Oke. Pilihan kalau videonya sampean formatnya ada MP4 atau formatnya ada yang OGG, ya bisa sampean tulis dua-duanya. Atau salah satu juga boleh, yang MP4. Ya, itu contoh membuat video. Tinggal menggunakan tag video, terus ditulis source-nya, source src, terus ini nama videonya. Terus ditulis type videonya apa. Oke, itu cara membuat video. Gimana cara membuat video yang langsung main gitu ya, autoplay. Jadi ketika dibuka websitenya, videonya langsung nyala. Oke, tinggal di sini ditulis autoplay. Kalau tadi kan kontrol ya, kalau kontrol itu berarti kita harus ngeklik dulu, baru videonya play. Nah, tapi kalau misal sampean ganti autoplay yang di sini, maka di sini videonya tidak perlu ngeklik. Ya, ini autoplay berarti dia langsung nyala ya. Kalau misal ini kita ganti kontrol, nah di sini ada tombol kliknya. Ya, perbedaannya itu cara membuat video. Oke, cukup mudah kan ya, cara membuat video. Kemudian selanjutnya cara membuat audio. Browser support. Ini ya, dilihat versinya Chrome versi 4 minimal, Internet Explorer atau Edge versi 9, kemudian Mozilla versi 3,5, terus Safari versi 4, Opera versi 10.5. Nah, format video. Nah, ini juga dilihat detailnya. Kalau Edge, MP4 mendukung, WebM juga mendukung, OGG juga mendukung. Yang Safari ini saja yang tidak mendukung OGG. HTML video. Nah, tipe medianya ada MP4, WebM, dan OGG. Nah, di sini bisa juga sampean menggunakan penambahan JavaScript. Jadi misal kalau tadi kan menggunakan HTML kan cuman play saja ya. Play atau ya pause. Nah, di sini kalau sampean menggunakan JavaScript bisa ditambahkan play, pause, big, small, normal, dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya. Ya, di sini dibuat video. Nah, di sini pasti ditambah ID. Kalau kita mau menambahkan JavaScript, pasti di tag HTML-nya ditambah ID atau class. Ya. Dibuat apa ya? Dibuat mengakses tadi dari JavaScript-nya. Nah, jadi di sini di JavaScript-nya document.getElement by ID, jadi dia memanggil ID video 1. Video 1 itu mana? Yaitu ID-nya video ini. Kemudian, nah di sini ada beberapa function. Ini cara membuat function di JavaScript. Pertama ditambahkan function, kemudian ini nama functionnya. Kemudian buka tutup kurung. Nah, terus di sini
Ini untuk yang fungsi play pause. Jika myvideo.pause, ya, myvideo itu mana? Myvideo ini adalah ini, variabel ini. Variabel myvideo ini dia memanggil ID video 1. Ya, jadi jika video 1 itu di-pause, ya, di-pause, maka video di-play. Selain itu, my video di-pause. Jadi ketika ini di-play, seperti ini ya. Jadi maksudnya, jika video ini di-pause, maka fungsi play yang akan diaktifkan. Jadi tombol ini itu terdiri dari fungsi play sama pause. Nah, jadi kalau tombol